Haleluya. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan negara kita. 76 tahun Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sejarah bangsa kita begitu panjang dalam penjajahan. 350 tahun kurang lebih dijajah oleh orang-orang Eropa, oleh bangsa Belanda. Kemudian 3,5 tahun kurang lebih dijajah oleh bangsa Jepang. Begitu pahit, begitu getir. Seluruh harta kekayaan, kekuatan bangsa kita dikuras habis. Semaksimal mungkin dibawa ke negeri sang penjajah, dinikmati oleh orang-orang penjajah itu, dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Ratusan tahun lamanya. Tetapi oleh pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita, saudara-saudara, mereka dengan sekuat tenaga, dengan kebulatan tekad, walaupun dengan persenjataan yang tidak sebanding sebenarnya, mereka berjuang mengorbankan nyawa untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Saudara-saudara, secara rohani, kemerdekaan adalah ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selama seseorang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Alkitab berkata, sesungguhnya orang itu masih di bawah penjajahan dosa. Penjajahan dosa. Sebab yang dapat mengampuni segala dosa, dosa dapat diampuni dalam arti yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus dan darahnya menghapuskan segala dosa. Itu sebabnya saudara-saudara, selama seseorang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sesungguhnya Alkitab berkata orang itu masih di bawah penjajahan kuasa iblis, penjajahan kuasa dosa. Itu yang kita lihat di dalam Alkitab. Itu sebabnya Yesus berkata, kebenaran itulah yang dapat memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman Tuhan itulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Di dalam ayat yang lain berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi firman Tuhan dan pribadi Yesus sendiri, itulah yang dapat memerdekakan seseorang dalam arti yang sejati. Saudara-saudara, di dalam kitab Galatia, Paulus menuliskan demikian. Di dalam pasal yang keempat, firman Tuhan berkata, ketika Paulus membandingkan antara orang Israel secara jasmani dan kita sebagai orang yang percaya, saudara-saudara, dengan Sarah dan juga Hagar, ayat yang ke Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-25, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan,
Bergembira dan bersorak-sorailah hai kamu yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudaraku, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara-saudara, ketika kita seseorang menjadi pengikut Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka secara rohani dia dilahirkan kembali oleh seorang perempuan merdeka. Disebutkan Hagar dan Sarah dibandingkan di sini. Sarah adalah perempuan merdeka dan dialah ibu kita. Disebutkan perempuan merdeka. Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Kita dilahirkan menjadi sebuah bangsa yang merdeka, sebuah umat yang merdeka untuk melayani Tuhan. Lalu pasal 5 kitab Galatia dikatakan ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Kita tidak lagi harus melakukan hukum Taurat dengan segala syariat hukum Taurat itu, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan berbuat dosa, tetapi justru menggunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, bagaimana Yesus pun telah mati untuk mengalahkan kuasa iblis, seperti para pejuang kita telah mati untuk merdekanya bangsa dan negara kita. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, oleh kematian Yesus ia telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kematian pengorbanan para pahlawan kita puluhan ratusan tahun yang lalu memerdekakan bangsa dan negara kita. Itu sebabnya kita syukuri kemerdekaan ini dan kita jangan menyalahgunakannya, saudara-saudara. Tetapi justru memanfaatkan kemerdekaan ini untuk kemajuan kita bersama, untuk kebaikan kita, untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, hari ini kami sebagai bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan kami ke-76. Terima kasih atas penyertaan pertolongan Tuhan. Sekalipun bangsa kami masih dalam tekanan karena wabah pandemi corona, tetapi kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah untuk bangsa dan negara kami ini. Kami taruhkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa dan negara ini. Masih begitu banyak orang yang harus diselamatkan, yang masih di bawah penjajahan kuasa dosa, kuasa iblis. Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, pakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang, untuk membawa berita keselamatan kepada mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pemerintah kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, baik sipil maupun militer. Tuhan, kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia,
Engkau berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami taruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau cengkeram hati dan pikiran mereka, dan Engkau berkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan kehidupan kami oleh darah Yesus Kristus yang telah tertumpah, oleh kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami dimerdekakan dengan kemerdekaan sejati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka, Immanuel.